Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan eksposisi Injil Matius, dan hari ini kita masuk di dalam seri ke-149. Kita sampai pada Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kita akan membaca ayat-ayat ini dan kemudian kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan ajarkan melalui ayat-ayat tersebut. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22 Bapak Ibu bisa baca bersama-sama 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat konteks ayat ini adalah situasi di mana Yesus berada di luar daerah Yahudi, di luar daerah Yerusalem. Kalau kita melihat dari petanya, daerah Tirus dan Sidon itu ada di daerah utara Galilea. Nah, ini adalah satu perjalanan yang Yesus memang sudah rencanakan. Kenapa Yesus merasa perlu menyingkir ke daerah Tirus, daerah Sidon, daerah di luar daerah kekuasaan Yahudi, daerah kekuasaan Israel? Karena di daerah Israel sendiri, daerah Yahudi sendiri, di daerah bangsanya sendiri, Yesus sudah tidak ada tempat di mana dia punya privasi lagi. Semua orang sudah tahu tentang dia. Kemanapun dia pergi, dia akan dicari. Orang terkenal seperti Yesus pada waktu itu menjadi sorotan dan dikejar-kejar banyak orang. Itu sebabnya Yesus mencari lokasi sejauh mungkin supaya ia bisa menyendiri. Kebutuhan untuk menyendiri bagi Yesus pada saat itu sangat penting sekali. Sama pentingnya kebutuhan dengan bersama dengan orang-orang lain. Yesus berusaha untuk menjaga satu keseimbangan antara ia menyendiri dengan bersama dengan orang-orang. Itu bukan berarti Yesus memang sengaja menyendiri untuk satu kehidupan yang tidak diganggu. Tetapi kita perlu tahu setidaknya ada 3 alasan mengapa Yesus perlu waktu-waktu menyendiri. Yang pertama, Yesus menyendiri karena memang secara manusia Yesus mengalami keletihan fisik, kelelahan fisik yang luar biasa. Tentu murid-muridnya juga demikian. Lelah, lapar, haus, sama seperti manusia biasa yang perlu waktu untuk istirahat. Itu sebabnya beberapa kali dicatat di dalam Injil, bahkan murid-muridnya tidak sempat makan. Perlu kita istirahat, perlu kita waktu-waktu untuk refleksi diri. Kadang-kadang tidak salah juga kita pergi berlibur ke satu tempat bersama dengan keluarga kita. Itu juga menyehatkan baik fisik kita maupun mental kita. Alasan yang kedua, tentu Yesus memerlukan waktu-waktu persiapan dan doa. Pekerjaan Yesus sangat membutuhkan waktu-waktu tersebut. Ada beberapa pekerjaan yang memang tidak memerlukan waktu-waktu untuk duduk merenung. Tapi ada beberapa pekerjaan yang perlu waktu duduk merenung. Pekerjaan seorang pengajar
Pekerjaan seorang guru memerlukan waktu persiapan ekstra. Tentu didukung dengan waktu-waktu duduk berdoa di kaki Tuhan. Dan kebutuhan untuk Yesus berdoa dan mempersiapkan diri itu satu kebutuhan yang vital, yang tidak bisa tergantikan. Ini juga saya baru memahami lebih dalam ketika saya secara fokus lebih kepada mempersiapkan diri dalam persiapan firman. Bukan berarti sebelum-sebelumnya saya tidak persiapan firman dengan baik. Mungkin 4 tahun pertama di dalam khotbah, dalam persiapan pelayanan saya, secara teknis saya lebih banyak habis-habisan. Saya harus mengurus segala hal karena belum ada sumber daya, belum ada rekan-rekan yang terlibat di dalamnya. Tetapi dengan kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dan SDM juga Tuhan kirim, pemimpin-pemimpin Tuhan kirim, saya memiliki waktu dan saya bersyukur untuk hal ini, untuk lebih banyak duduk di kaki Tuhan mempersiapkan persiapan firman yang akan saya sampaikan. Dalam Kisah Rasul pasal 6, rasul-rasul sempat protes karena pekerjaan diakonia yang semakin banyak membuat rasul-rasul akhirnya tidak punya kesempatan lagi yang cukup untuk duduk di kaki Tuhan dan persiapan. Itu sebabnya dibentuklah para diaken. Para diakenlah orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan rasul. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Kalau sekarang mungkin disebut pelayanan masyarakat, pelmas atau diakonia. Itu penting sekali. Kebutuhan untuk menyendiri, untuk persiapan, untuk berdoa itu harus dimiliki bukan hanya seorang pengajar seperti saya. Kita semua punya porsinya masing-masing. Pagi hari sudah perlu waktu untuk duduk di kaki Tuhan. 30 menit pertama untuk duduk dan hanya sekedar menyembah Dia. Membaca Alkitab. Ada baiknya membaca Alkitab per tahun. Kemarin yang di-sharing sama Ci Hana itu boleh dipakai. Bahkan saya juga menggunakan itu. Bukan hanya membaca, saya meringkas apa yang saya baca. Itu sangat baik. Itu sangat menolong kita di dalam pembacaan Alkitab kita. Itu tidak mungkin kalau kita terus tidak punya waktu khusus. Kita tampak sibuk dari pagi sampai malam dan pulang larut malam keletihan. Dan terus kita ulang seperti itu dan waktu kita akan habis. Selain kita tidak sehat secara jasmani, rohani kita pun akan ambruk. Apalagi saudara yang sudah banyak pelayanan. Wah, pertaruhannya besar sekali. Saudara yang sering banyak tampil entah itu sebagai worship leader, sebagai guru sekolah minggu. Saudara tampil sebagai seorang pemimpin kelompok sel. Saudara tampil sebagai seorang pembicara. Dan tugas-tugas yang lain dalam pelayanan gerejawi itu menyita energi rohani kita. Dan kita perlu bensin, bahan bakar rohani. Jangan tunggu kritis dulu baru isi. Nah kita tuh punya kebiasaan begitu. Kalau ngisi bensin kalau udah kritis itu baru ngisi. Tidak heran kalau kita dengar banyak kasus di mana orang akhirnya mogok motornya, mogok mobilnya. Atau rusak. Kenapa? Karena sering ngisi bensin dalam kondisi kritis. Kan ada aturan sebenarnya. Pada ukuran tertentu kita sudah harus isi. Beberapa kali saya mendengar dulu teman saya telepon saya. Motornya mogok. Saya pikir mogok karena mesinnya atau karena businya. Tapi ternyata karena bensinnya. Loh, saya bilang kenapa bisa sampai habis? Speedometernya rusak kah? Atau apa? Oh enggak. Sebenarnya sudah tanda-tanda habis, tapi saya pikir masih nyampe. Udah kedip. Mungkin dia pakai iman untuk menaikkan bensinnya. Ternyata imannya tidak bisa menaikkan bensinnya dan akhirnya mogoklah di jalan. Lama-lama motor rusak, mobil rusak. Dulu dalam kasus pelayanan kami di pelayanan gereja lama juga seringkali yang bagian jemputan itu sering bilang kalau bensinnya, solarnya kritis, kadang habis, mobil sering berhenti. Terus saya bilang kenapa nggak ditalangin dulu pakai uang kamu?
Wah itu masalahnya, saya tidak punya uang untuk nalangi. Jadi isi solarnya juga kritis. Padahal setahu saya kalau diesel itu, kalau isi solar itu tidak boleh dalam kondisi kritis. Nah seringkali itu kita lakukan juga dalam kondisi rohani kita. Kita hanya berdoa saat-saat situasi kritis. Kita lagi banyak masalah, konflik dengan keluarga, kondisi keuangan kita lagi banyak tekanan dan sebagainya, kantor, pekerjaan kita lagi banyak masalah. Baru kita merasa perlu duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Saya menemukan banyak orang Kristen akhirnya hangus terbakar. Akhirnya menjadi tumpul secara rohani bukan dengan tiba-tiba. Saya sudah melihat perkembangannya. Mulai kendor membaca Alkitabnya, mulai kendor doanya, mulai kendor ibadahnya, mulai kendor komselnya. Nanti juga kelihatan kok. Kelihatan dari mana? Reaksi-reaksinya waktu menghadapi tekanan, waktu tersinggung, waktu mengalami kesulitan, dia menjadi lebih sensitif, gampang marah. Dan alasan yang ketiga dari Yesus menyendiri adalah mempersiapkan murid-muridnya untuk peristiwa besar. Apa itu? Untuk Yesus digiring di Golgota. Yesus perlu mempersiapkan hati murid-muridnya bahwa satu hari guru yang diidolakan ini, guru yang dipuji-puji ini, guru yang diangkat-angkat ini akan mati di kayu salib. Harapan mereka semua akan kandas. Tentu murid-murid tidak punya persiapan untuk itu. Kenapa murid-murid? Karena masih berpikir bahwa gurunya akan menjadi seorang raja, Mesias, seperti Raja Daud, dan mereka akan menjadi hulu balang, panglima-panglimanya. Itu sebabnya Petrus berusaha mencegah Yesus waktu Yesus mengatakan anak manusia sebentar lagi akan disalibkan. Wow, ini satu persiapan mental yang dahsyat. Sekarang begini, kalau seandainya saudara divonis dokter kena penyakit kanker, hidup saudara tinggal beberapa bulan lagi. Anak istrimu tidak tahu dan kau harus memberitahu mereka. Kira-kira cara memberitahunya itu bagaimana? Tolong gambarkan. Apakah cara memberitahunya itu mendadak waktu lagi santai terus tiba-tiba aku kena kanker loh? Kan tidak bisa begitu. Perlu persiapan mental. Anak-anak, istri, kalau istri berarti anak-anak suami, untuk bisa ngomong bahwa hidup saya tidak lama lagi. Saya perlu waktu-waktu bersama dengan kalian. Itu sebabnya orang-orang yang hidupnya tidak lama di dunia ini, hal yang terpenting dalam hidupnya adalah orang-orang yang dicintainya atau orang-orang yang mencintainya. Dia perlu waktu-waktu kebersamaan lebih. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita membayangkan hidup kita tidak lama di dunia ini. Sehingga kita selalu punya pikiran untuk selalu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin hidup saya tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa minggu lagi, tinggal berapa bulan lagi. Saya akan memperbanyak waktu berkumpul dengan istri saya, suami saya, anak saya, teman-teman komsel saya, sahabat-sahabat saya. Tidak ada yang lebih penting daripada waktu-waktu bersama dengan mereka. Nah itu supaya kita mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa waktu-waktu menyendiri, waktu-waktu merefresh jasmani dan rohani dan mempersiapkan mental itu penting sekali. Saudara, mungkin kita cuma 30 menit duduk di kaki Tuhan membaca Alkitab, tetapi itu bisa menebus waktu-waktu 23,5 jam ke depannya. Jangan pernah meremehkan waktu-waktu doa kita, waktu-waktu perenungan kita membaca Alkitab kita. Lama-lama saudara bisa menjadi kering, hangus, terbakar. Mesin rohani saudara rusak. Bagi sebagian besar, ya gampang. Bensin toh juga nanti diisi nggak diisi juga, yang penting jalan.
Ada beberapa orang berpikir begitu. Yang penting kendaraan jalan. Masalah isinya penuh setengah atau mepet-mepet nggak apa-apa. Tidak sama. Kondisi mepet, setengah dan full itu beda. Saudara bisa coba ya waktu naik kendaraan. Kalau saya kan belum bisa naik mobil, motor. Jadi saya bisa mencoba kalau motor itu kondisi full, kondisi setengah sama kondisi kritis. Bahan bakarnya itu beda. Dalam kondisi kritis, tarikannya itu agak berat. Dalam kondisi full, tarikannya itu enak. Dan bensinnya juga beda-beda. Ada beberapa tingkatan kan. Kalau bensinnya bagus, tarikannya itu bagus. Ini paralel dengan kehidupan rohani kita. Waktu kita persekutuan dengan Tuhannya, klik, dapat, bagus. Tarikan kita bagus. Hari itu kita jalan dengan Tuhan bagus. Suasana hati kita bagus. Sikap kita bagus. Nilai kita bagus di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari itu suasana rohani kita, saat teduh kita juga tanpa dinamika, tanpa semangat, ogah-ogahan. Biasanya sepanjang hari itu suasana rohani dan mental kita tidak baik. Jadi itu yang sering terjadi, mengapa kita sering marah-marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang tertentu. Dalam kasus berikutnya kita lihat dalam ayat 22 dan ayat 23. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan kemudian dia minta supaya anaknya yang perempuan yang kerasukan setan itu disembuhkan. Kita lihat di sana reaksi daripada murid-murid. Murid-murid berkata, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita bisa mengerti keadaan murid-murid karena memang dia mau menyendiri. Tetapi bukan itu masalahnya. Sebenarnya dalam kasus ini, murid-murid tidak sepenuhnya jahat. Murid-murid punya maksud begini, guru, ini sebenarnya maksud yang dibalik konteks ini. Guru, cepat-cepat dituruti maunya perempuan itu, maunya ibu itu. Setelah dituruti perempuan atau ibu itu cepat akan pergi meninggalkan kita. Konteksnya sebenarnya percakapannya begitu. Tidak serta-merta hanya menyuruh pergi, tetapi maksud murid-murid adalah cepat ditolong guru. Nah setelah ditolong kita tidak akan direpotkan lagi. Ada dua jenis orang yang memang menolong untuk supaya orang yang ditolong itu diringankan bebannya. Ada yang kedua, orang yang menolong supaya bebannya sendiri diringankan. Nah murid-murid adalah tipe orang yang sebenarnya bukan benar-benar menolong untuk meringankan beban orang lain, tetapi ia menolong supaya dia tidak direpotkan oleh beban orang lain. Coba kita evaluasi ketika ada kebutuhan-kebutuhan orang lain yang kita mau cover. Ada orang-orang minta bantuan kita. Dan kita melakukan hal-hal yang sifatnya menolong, termasuk dalam dunia pelayanan. Apakah kita melakukan karena ingin meringankan beban orang lain? Karena kita mengasihi orang-orang tersebut. Karena kita ngerti firman bahwa Yesus pun akan melakukan demikian. Atau supaya aku tidak perlu direpotkan lagi. Itu sebabnya benar sekali bahwa tidak semua tindakan baik itu dasarnya kasih. Tidak semua hal-hal yang sifatnya menolong itu dasarnya kasih. Tidak semua pemberian itu dasarnya kasih. Paulus menyebutkan hal demikian, bahwa ada orang-orang yang membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhnya sampai dibakar, tetapi bukan kasih dasarnya. Dasarnya apa? Ada banyak dasar yang lain. Kita harus jujur dengan diri kita bahwa kalau kita melayani Tuhan, melayani orang belum tentu karena kasih. Kita nyalami orang belum tentu karena kasih yang mendasari kita, karena tugas dijadwal. Senyum kita juga terpaksa.
Saya salut dengan teman-teman yang bekerja di marketplace. Mereka yang bekerja dengan kualitas kerja yang unggul. Waktu menghadapi customer, pelanggan yang komplain, yang galak, mereka tetap belajar senyum. Itu hebatnya. Banting piring, mereka tetap senyum. Tetapi saya meragukan kualitas senyumnya. Mereka bisa senyum di depan, kalau misalnya komplain soal makanan. Di belakang, pernah ya, saudara lihat di video-video YouTube ya. Mereka bisa ludahin makanan pelanggan yang komplain tersebut. Mereka bisa marah di belakang luar biasa. Hati-hati loh yang suka komplain di tempat makan. Saudara kan gak tahu, ini makanan apaan sih? Saya mau ganti. Baik Tuan, baik Pak. Saya ganti. Tolong ya, cepet ya. Itu nanti yang di belakang kita tidak tahu cara buatnya. Karena dia marah, dia melakukannya karena kesel. Bisa juga dia gini. Mereka bisa senyum di depan kita, tapi di belakang mereka bisa gerundel, orang Jawa bilang. Itu juga bisa menjadi perenungan kita. Kita menyambut tamu, silakan masuk, silakan. Mau makan apa dalam hati? Oh, lagi mau istirahat juga baru datang. Udah begitu ngobrol-ngobrol. Kita kunjungan kan ngobrol-ngobrol. Ada jemaat, ada orang-orang yang dikunjungi seneng, ngobrolnya betah. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya punya waktu ketat, jam istirahat ketat, yang tidak bisa dikunjungin. Tetapi waktu nerima kita, silakan Pak Pendeta, oh silakan, oh Ageng ini ya, oh iya, oh Pak Riki, saya baru lihat kalau di WL itu belum pernah main ke sini, silakan, mau minum apa? Minum. Tapi bisa juga dalam hati, wah, janji lagi nonton sama anak-anak jam 8. Datangnya 7:30. Waduh gimana ini? Ini ngobrolnya asik. Baru dipuji terus ngobrol jadi asik kan. Oh ya jadi gimana kabarnya kok Ci? Sampai lupa waktu. Waduh udah lewat 10 menit lagi. Ini film udah masuk lagi. Waduh. Terus waktu pamit. Pak kita pamit dulu ya. Karena kita mau kunjungan ke tempat lain. Aduh kok cepet amat sih Pak. Padahal kita baru ngobrol ya Pak ya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Itu sebabnya penting sekali dalam Alkitab. Yesus mengajarkan hati. Minggu-minggu yang lalu kita belajar. Hati jauh lebih penting dari apa yang kita sekedar lakukan. Manusia melihat perbuatan. Allah melihat alasan di balik setiap perbuatan kita. Saudara bisa datang pelayanan, saudara bisa mengunjungi orang. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, dasarnya bukan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, maka perbuatan itu belum perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin untuk latihan-latihan tidak apa-apa, karena manusia butuh latihan. Tetapi pada fase tertentu, lama-lama kita harus mulai murni. Awal-awal kita melayani di pelayanan anak misalnya, ya karena senang sama anak-anak, lucu. Tetapi pelayanan tidak selalu enak. Melihat anak-anak tidak selalu lucu. Kadang-kadang menjengkelkan. Cici, kenapa? Tadi yang lucu berubah jadi ngeselin. Aduh, kok sih deh. Mamanya di atas lagi. Waduh gimana ini? Terus kemudian guru sekolah minggu lain bilang, cepat-cepat dibawa ke toilet. Dibawa ke toilet. Waduh, seumur-umur belum pernah yang namanya nyepokin anak kecil. Dia mesti nyepokin. Udah bau lagi. Besok latihan seperti itu lagi. Mungkin awalnya waktu aku mau terlibat pelayanan sekolah minggu begitu menyenangkan, begitu memotivasi, begitu menggairahkan. Tapi waktu masuk dunia pelayanan,
Ya ampun, dunia pelayanan itu ternyata begini ya. Capek. Dievaluasi, dikritik, dituntut. Waktu seorang berkata, Pak, aku mau terlibat pelayanan. Aku mau jadi volunteer, Pak. Karena bayangannya pelayanan itu selalu indah. Tapi waktu masuk dunia pelayanan. Contoh, misalnya saya mengumumkan, siapa hari ini yang ingin terlibat kunjungan, silahkan datang jam 7 malam di gereja. Di grup umum ya. Terus tiba-tiba jam 7 malam saya belum datang. Mungkin karena faktor lain-lain saya belum datang. Dia datang, kok belum ada yang datang, diumumkan tadi jam 7 malam. Kok belum datang, jam 7 belum datang. Belum ada kabar juga, jam 7:15 juga belum datang lagi. Jam 7:30 belum datang. Yang tadinya semangat, dia mulai ciut. Kok kayak gini ya pelayanan ya. Aku tidak mau pelayanan lagi. Dan dia pulang. Padahal itu baru ujian kecil dalam pelayanan. Dan dia gagal. Dia berpikir pelayanan itu selalu indah. Itu sebabnya waktu nanti dia melayani dan kemudian respon orang yang dilayani salah. Buruk. Tidak baik. Dia menjadi kecewa dan mundur dalam pelayanan. Saya kira Tuhan Yesus juga pasti melihat murid-murid bereaksi seperti itu. Dan itu bisa dilihat juga dalam kasus-kasus yang lain. Reaksi-reaksi wajar. Tetapi dalam perjalanan waktu kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus mulai mengerti bahwa tentu kerinduan Tuhan, hati Tuhan adalah kita mulai menolong orang, melayani orang, mengcover kebutuhan orang. Itu benar-benar dasarnya kasih. Bukan karena kita tidak mau direpotkan. Habis ditelepon terus mau minta uang terus, utang terus, nggak enak. Saya nggak nyenyak tidur saya. Ditanya melulu, ya sudah saya tolong supaya nggak telepon lagi. Habis saya ditanya-tanya terus kapan pelayanan. Ya sudah, lebih baik saya pelayanan supaya nggak ditanya-tanya lagi. Itu penting kita mengerti. Ibadah pagi ini memang didesain untuk saudara-saudara yang sudah punya basic. Saudara yang harus mengerti bagian-bagian dari Alkitab, melihat dari konteks ayat tersebut. Dan mulai menyukai firman. Itu sebabnya khotbah eksposisi menolong saudara menyukai firman. Menyukai pembacaan Alkitab pribadi. Oh itu jadi artinya begini. Oh jadi itu artinya begini. Dan itu menjadi hal yang menarik bagi kita. Yang ketiga, kita melihat apa jawaban Tuhan Yesus waktu perempuan tersebut minta untuk disembuhkan. Jawabannya mungkin mengagetkan sebagian besar orang yang tidak mengerti konteksnya. Ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus kemudian kalau kita melihat dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus seperti mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar dengan menyebutkan kata anjing di sana. Bahwa tidak pantas, tidak baik untuk memberikan makanan yang seharusnya untuk anak dilemparkan kepada anjing. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang sebenarnya Yesus sampaikan ini sebenarnya sedang mengcounter apa yang sudah dipikirkan oleh murid-murid dan orang Yahudi pada zaman itu. Karena memang budayanya pada zaman itu orang Yahudi itu merasa dirinya itu superior. Orang Yahudi merasa dirinya itu istimewa. Orang-orang di luar Yahudi itu inferior. Di luar orang Yahudi semua orang akan masuk neraka. Orang Yahudi saja yang pantas masuk surga. Seperti yang saya pernah kirimkan dalam renungan. Orang Yahudi percaya bahwa nanti kalau di surga nanti dalam pengadilannya, semua orang Yahudi akan masuk surga. Ada satu yang kelewat, dia masuk neraka nih, dicegat sama Tuhan Yesus. Mau kemana? Mau masuk neraka? Nggak boleh, masuk surga. Itu saking mereka tuh percaya dirinya
bahwa mereka itu nanti semua masuk surga. Dan di luar itu adalah orang-orang yang disebut najis. Orang Yahudi punya 3 gambaran orang yang najis. Yang pertama yang digambarkan dengan anjing-anjing najis adalah orang-orang non-Yahudi. Semua orang non-Yahudi disebut dengan anjing najis. Karena disebut anjing najis, kan anjing memang binatang pada waktu itu sampai sekarang disebut sebagai binatang yang najis. Yang kedua, orang-orang kafir atau tidak percaya agama Yahudi, itu semua disebut anjing-anjing najis. Dan yang ketiga, orang Kristen. Orang Kristen juga dimasukkan dalam kelompok anjing najis. Jadi karena sudah begitu mengakar pemahaman yang demikian, makanya Yesus seperti mau mencoba menyindir baik murid-murid maupun orang perempuan tersebut, bahwa perempuan ini tahu. Kenapa perempuan ini berkata, anak Daud, kasihanilah kami? Karena dia tahu budaya Yahudi, konteks Yahudi dia tahu. Makanya jawabannya pun benar. Iya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Jadi yang kita lihat di sini sebenarnya Yesus mau mencoba mengcounter, menyadarkan. Nih loh, kamu sudah tahu ya konsep Yahudi seperti ini. Kamu tuh dianggap anjing, tahu nggak? Masa kamu sudah tahu dianggap anjing masih juga mau minta sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang Israel? Tapi jawaban perempuan ini bijak sekali, pintar sekali. Ya, aku cuman ngambil dari remah-remahnya. Yang menarik kata anjing yang dipakai itu sebenarnya bukan anjing kampung. Anjing yang dipakai itu anjing kecil yang dipelihara di rumah. Mungkin kalau sekarang seperti Cikola, Diego, Luna, siapa? Jessie, Kunario atau Kunarian. Itu sebenarnya yang dipakai menggambarkan anjing peliharaan yang manis. Bukan kuon yang dipakai untuk anjing kampung. Tapi begitu di mata Yahudi tetap apapun namanya tetap najis. Yesus sedang mau justru mencoba mengatakan bahwa kalau aku itu tidak mau eksklusif, tapi bangsaku, orang-orang yang sudah ada di antara bangsaku ini sudah begitu mengakar. Itu sebabnya di dalam sebuah perintah yang lain memang Yesus pernah berkata, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini ayat ini dipakai sebagai satu referensi seolah-olah tuh lihat, Yesus itu hanya mau orang yang dimenangkan itu hanya orang Yahudi yang terima keselamatan itu. Orang non-Yahudi itu nggak boleh dimenangkan. Tentu kita harus melihat konteks ayat lain, bahwa ada ayat-ayat lain di mana Yesus menyuruh orang pergi ke seluruh dunia. Misalnya Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Kemudian Matius 28 19a, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Jadi tentu Tuhan Yesus tidak pernah mengarahkan murid-murid hanya untuk eksklusif menjangkau orang-orang Israel. Tetapi apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia memerintahkan murid-murid hanya pergi untuk menjangkau domba-domba Israel? Nah, ini masalahnya. Yang dimaksudkan adalah Yesus sedang tidak mengajarkan eksklusivisme, tetapi efektivitas di dalam pelayanan. Konteks itu karena apa? Kenapa murid-murid Yesus itu sebenarnya rata-rata orang Yahudi. Orang Yahudi pendidikannya juga biasa. Jadi kemungkinan besar akan kesulitan kalau murid-murid menjangkau orang di luar Yahudi. Kalau dia pergi ke daerah-daerah yang bahasanya bukan Aram, bahasanya bukan Ibrani, mereka akan mengalami kesulitan soal bahasa. Beda dengan Rasul Paulus yang memang punya kewarganegaraan Roma juga, yang memiliki kemampuan bahasa.
Ini penting untuk kita paham. Kekristenan bukan juga menjadi jaminan bahwa kita sendiri yang selamat. Jangan kita juga punya konsep eksklusif begini. Apa sih arti eksklusif? Sebenarnya eksklusif itu kalau menurut bahasa Indonesia diartikan paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Ini semua agama punya ternyata. Yahudi punya eksklusivismenya sendiri, Kristen juga punya. Merasa hanya Kristen saja yang selamat, yang lain masuk neraka semua. Tetapi dalam kelompok-kelompok tertentu di gereja pun orang bisa menjadi eksklusif. Hanya kelompoknya dia hanya mau kelompoknya saja yang selamat, kelompok yang lain tidak perlu selamat. Hanya gerejanya saja yang benar, gereja yang lain salah semua. Nah, eksklusivisme ini tidak baik. Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Tuhan mengajarkan kita bersifat inklusif, terbuka. Dalam konteks gereja Bapak Ibu sekalian, bahaya ini bisa masuk. Pertama, secara pribadi orang menjadi eksklusif kalau dia tidak mau berkomunitas. Dia menjauhkan diri dari komunitas walaupun berkomunitas sesaat selama 1,5 jam. Tetapi dia nggak mau berkomunitas jangka panjang. Dia nggak mau kenal A, dia nggak mau kenal B. Ini juga bahaya. Kenapa sih kita bergereja? Tujuannya supaya kita kenal. Saling, Ibrani pasal 10 ayat 24-25, ada unsur saling di sana, saling menguatkan, saling menghibur, saling meneguhkan. Kalau tidak ada salingnya lebih baik kita via YouTube, Skype, streaming. Justru gereja perlu kumpul begini karena pentingnya kebersamaan. Gereja ini mendesain kebersamaan dengan berbagai macam cara. Pertama, selesai pulang ibadah, saudara dikasih kesempatan untuk menikmati makanan ringan. Pagi, siang makanan berat, sore makanan berat lagi. Itu bukan tanpa tujuan, supaya kita bisa berfellowship. Dalam konteks ibadah pun sudah ada cara-cara tertentu seperti mari berikan salam satu dengan yang lain. Dengan memberi salam kita bisa ngelihat, oh kamu ya. Walaupun kadang-kadang formal, udah salam, nanti tengah-tengah salam lagi, orangnya sama, di belakang salam lagi. Kamu lagi. Berikan salam kanan kiri depan belakang, kayaknya belum berubah tadi, orangnya sama. Tapi nggak apa-apa, kita saling kenal. Kemudian ada komunitas-komunitas sel yang sengaja diciptakan untuk kebersamaan. Selain itu, kalau yang satu sakit, yang satu lagi melahirkan, yang satu lagi ngalami persoalan, kita juga saling peduli. Kita jangan menjadi gereja, kelompok, pribadi yang eksklusif. Komsel itu sebenarnya punya tujuan baik. Pertama, Komsel bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, Komsel bisa punya hubungan yang intim di sana, satu dengan yang lain. Yang ketiga, Komsel bisa saling melayani, bertumbuh dewasa. Tapi Komsel juga bisa menjadi bahaya kalau menjadi eksklusif. Kita aja ya, yang lain nggak boleh masuk. Wih, kita udah asik tahu nggak, 5-6 orang ini udah bagus ya kita. Kamu kalau ketemu kan peluk-pelukan kan. Ada yang baru datang, ada orang masuk, udah nggak bisa lagi. Orang yang masuk tadi merasa, wah dia terlalu dekat satu sama lain. Aku hanya menjadi nyamuk, lalat. Ngerti ya? Kalau orang pacaran yang ketiganya moto-moto ngeliatin itu katanya pengganggu. Semoga Akyong kemarin, Koko Akyong tidak ya? Enggak, kayak ini sana dapat hadiahnya juga kok di sana ya. Kalau kita sudah akrab di dalam komunitas ini, kemudian orang baru datang, harusnya keakraban kita pecah. Kita ganti dengan fokus kepada orang yang baru. Kayak ngopi-ngopi asik nih, saya misalnya Aldo, Marwe, papanya Ricky datang nih misalnya. Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Kita berhenti dulu ngopi kita sapa dulu papanya Ricky yang baru datang tadi. Harusnya inklusivitas tuh begitu. Tapi kalau eksklusif, ya udah nggak peduli. Bahkan dalam agenda-agenda komsel saya katakan kalau ada orang baru agenda komsel dirombak. Yang tadinya mungkin pujian, penyembahan, baca Alkitab, mari kita evaluasi khotbah minggu kita. Ada orang baru nggak ngerti, nggak datang khotbah, nggak datang di hari Minggu kemarin. Suasana bisa dirubah.
Nah, itulah sebabnya salah satu alasan kita merubah konsep ibadah kita. Mengapa ibadah kita tidak seperti mungkin GBI atau gereja-gereja yang lain? Mungkin agak sedikit berbeda. Penampilannya, konsep musiknya, pujian penyembahannya, cara penyambutannya. Karena kita sedang mempersiapkan diri juga untuk orang baru masuk tanpa merasa canggung. Mungkin ada orang-orang generasi muda, waktu masuk kalau terlalu formal sekali. Wah, ini kayaknya ibadah oma-oma, opa-opa nih. Udah gak jadi deh. Tapi kalau terlalu muda, sampai musik lampu dimatiin semua. Ada apa tuh namanya? Lampu yang muter-muter gitu. Ini waktu yang usia tua masuk. Saya salah masuk apa ya? Ini diskotik apa ya? Demikian juga dengan pesan khotbah. Ibadah pagi memang saya setting untuk teman-teman sudah punya basic pengajaran. Ibadah siang itu topik-topik yang menjawab kebutuhan rohani. Ibadah sore yang didesain untuk saudara yang tidak puas dengan ibadah pagi siang. Karena pagi siang sudah fokus melayani dan saudara punya dasar yang lebih kuat. Pengen ibadah sore lagi untuk saudara makin dikuatin lagi. Silahkan. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Ini penting untuk kita mengerti. Kalau gereja sudah eksklusif ya, gereja yang lain masuk neraka semua. Kalau orang Kristen sudah eksklusif, yang lain masuk neraka semua. Kita yang masuk surga. Pengajaran kita paling benar. Agama kita paling benar. Yang lain gak usah disalamin. Nyalamin ini boleh kena ujungnya dan ujungnya. Kan ketemu ujung-ujung. Kita gak perlu bergaul sama yang lain. Yang lain berdosa masuk neraka, kita masuk surga. Jadi gak usah bergaul. Gak boleh gitu. Kita harus bisa membaur juga dengan banyak orang. Seperti Yesus yang bisa merangkul banyak orang. Yesus itu menarik, perhatikan cara hidupnya. Waktu dia bersama dengan orang berdosa, dia bersama dengan mereka makan, minum, ngobrol, tertawa. Tapi waktu dia bersama dengan Tuhan, dia begitu intim. Dan dia juga tidak menyentuh dosa mereka. Jadi saya berharap komsel-komsel juga tidak eksklusif, menjangkau, membuka diri. Gereja juga tidak eksklusif, menjangkau, membuka diri. Tetap inklusif, tetap terbuka. Pergaulan persahabatan kita juga begitu. Ada yang eksklusif, apa itu? Pemuridan. Nah itu eksklusif. Mungkin hanya beberapa waktu dan kemudian selesai dibubarkan. Kepemimpinan itu eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk dan itu memimpin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.